yang mungkin bagi anak muda tidak dirasakan manfaatnya. Untuk apa? Nah, saya khawatir lama-lama yang memperingati hari raya itu hanya yang tua-tua nanti. Anak muda nggak peduli. Ya kalau nggak ada manfaat untuk apa? Bahkan beragama pun, kalau nggak ada manfaat untuk apa beragama? Sudahlah, ateis saja. Jadi harapannya apa di sini? Kita berharap dengan motor ini saya akan bisa mendapatkan ya kemakmuran. Saya akan bisa mendapatkan uang. Om Swastiastu. Tentu saja hari ini kita bersama dengan Aji Dewa Suratnaya. Beliau menginginkan untuk Hindu Channel mengangkat tentang tumpek landep. Kenapa perlu kita angkat topik ini? Karena pada saat Sabtu Kliwon, Wuku Landep, ini Sabtu besok berarti, dan atau bisa dikatakan hari ini, kita akan membahas terkait dengan tumpek landep. Bagaimana kita bisa memahami dengan nuansa yang baru. Kenapa dengan nuansa yang baru? Saat ini anak muda, anak milenial sedikit kurang untuk bisa menerima mendalam terkait tentang tumpek landep. Namun bagaimana ini kita PR Aji Dewa mengemas atau menyampaikan dengan bahasa-bahasa milenial. Kayaknya Aji Dewa memang reinkarnasinya dulu itu harus menyelesaikan urusan milenial ya. Urusan anak muda Aji Dewa. Iya. Oke. Mungkin Aji Dewa bisa memberikan pengantar sedikit terkait tentang tumpek landep. Ya. Jadi begini Miko ya. Kenapa saya itu mencoba untuk lebih menjelaskan tentang hari raya Hindu yang mungkin bagi anak muda tidak dirasakan manfaatnya. Untuk apa? Nah, saya khawatir lama-lama yang memperingati hari raya itu hanya yang tua-tua nanti. Anak muda nggak peduli. Padahal konsep dalam Hindu adalah kemanfaatan. Ya kalau nggak ada manfaat untuk apa? Bahkan beragama pun, kalau nggak ada manfaat untuk apa beragama? Sudahlah, ateis saja. Ini yang mengkhawatirkan. Nah, kita mencoba sekarang supaya anak muda itu memahami dan tertarik. Karena oh iya, ini ada manfaatnya. Nah, termasuk tumpek landep ini. Ini kan awalan sebetulnya. Ya, mungkin nanti ada yang lain lagi lah kita bahas. Tapi ini dulu. Tumpak sendiri yang pernah saya baca itu dikatakan bahwa tumpak merupakan turunnya sabda Brahman agar manusia memelihara, merawat alam semesta dengan seisinya. Itu yang saya lihat. Dari sini kita lihat, kalau begitu kita punya tugas untuk itu. Tentu turunnya sabda Brahman ini tidak sekedar begitu saja, pasti ada manfaatnya dan ada kewajiban kita di sana. Ya tentu kalau kita melakukan sesuatu pasti ada hasilnya. Ya, seperti itu. Nah, kita mulai dengan tumpek landep. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Miko bahwa tumpek landep itu Sabtu Kliwon, wukunya landep. Nah, tumpak sendiri sebetulnya asal katanya dari Jawa itu. Tu itu metu, lahir. Pek itu terakhir. Nah, tumpak itu lahir terakhir, muncul terakhir. Artinya apa? Sabtu itu hari terakhir dari Saptawara, 7 hari itu, Sabtu ya. Kliwon itu juga hari terakhir dari Pancawara, Dina yang 5 itu. Sehingga tumpak lahir pastilah jatuh pada Sabtu Kliwon. Nah, kalau di Jawa Barat, di Tatar Sunda, tiap Sabtu ada ritual oleh mereka, itu disebut tumpekan. Tumpekan disebut. Nggak menyebutkan Kliwon, tapi tumpekan. Oke. Jadi kita lihat di sini bahwa dalam tumpak ini ada kewajiban kita. Nah sekarang manfaatnya apa? Kan itu yang penting. Lalu istadewatanya siapa? Nah selama ini kan memang dipahami bahwa objek dari tumpak landep itu, ya karena ada landep tajam, dianggap itu berupa benda-benda yang terbuat dari logam. Padahal yang namanya tajam itu kan dia hanya dari logam. Bambu pun bisa tajam, tapi sudahlah. Kita lihat dari logam. Banyaklah pusaka-pusaka, keris, tombak, dan lain sebagainya yang terbuat dari logam. Nah, saat tumpek landep, mereka ini
pasupati lagi, dicas lagi supaya betul-betul kemampuannya maksimal. Nah, permasalahannya manusia hidup tidak hanya membutuhkan benda-benda seperti itu. Nah, Anggapannya kan seperti itu. anggapannya, tapi ingat, manusia juga perlu yang namanya landep. Ya, selain pusaka mungkin ada mobil, ada motor, ada kompor, ada sendok garpu, semua dari logam. Nah, pemahaman tentang landep tajam ini juga harus diungkap. Tajam nggak sekedar bisa buat memotong, bisa buat mengiris, tidak. Itu diasah juga tajam. Nah, bukan hanya sekedar diasah. Nah, sekarang kita lihat manusianya. Manusia juga perlu landep. Apanya yang landep? Kita kaitkan dengan konsep dalam Hindu. Kita mengenal yang namanya Trikaya Parisuddha. Nah, ini kan serada keyakinan yang paling mendasar. Inilah yang sebetulnya paling menjadi penyelamat umat Hindu. Trikaya Parisuddha. Ini juga perlu dilandepkan, perlu dipertajam. Cuma arti penajaman Trikaya Parisuddha ini tentu berbeda dengan arti penajaman sebuah benda atau logam. Beda. Trikaya Parisuddha, mana pikiran, dipertajam. Bukan untuk mengiris, tapi untuk semakin peka, sensitif. Semakin peka menghadapi kondisi, membaca gejolak alam. Ya, membaca lingkungan, apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan menghadapi gejolak alam yang seringkali berubah. Penajaman pikiran. Dalam kehidupan juga penajaman pikiran bisa diartikan apa? Mencerdaskan, lebih mencerdaskan. Ya, lebih mencerdaskan sehingga ketika kita berpikir tentang sesuatu dengan cepat kita bisa mengambil sebuah kesimpulan atau mengambil keputusan misalnya. Nah, ini landep. Nah, perkataan juga begitu. Ya, dari Trikaya yang kedua ini berwacana, berkata-kata, bagaimana melandepkan ini supaya apa yang kita sampaikan betul-betul menukik, mengena. Jadi kalau Dharma Wacana itu nggak ngawur gitu ke barat, ke timur, utara, selatan nggak jelas. Tetapi lihat apa yang dibutuhkan audiens. Oke, audiens membutuhkan ini. Lihat, audiensnya anak SD, SMP, SMA, atau mahasiswa, atau orang tua. Topiknya nggak harus Topiknya jelas, penyampaiannya juga jelas, yang menerima juga jelas. Jangan kita Dharma Wacana tentang hal-hal yang luar biasa, yang tinggi-tinggi, bicara tentang Dharma, tapi yang mendengarkan audiensnya anak SD. Ngawur. Nah, ini juga perlu yang namanya landep, penajaman. Biar menukik, biar mengena sasaran. Ya. Nah, perilaku ini lebih penting lagi. Kalau kita ingin menajamkan perilaku kita, tentu di sana ada sesuatu yang kita rencanakan dengan baik, kita laksanakan dengan baik, mengena dengan baik, tidak akan membuat masalah. Nah, seringkali kita ngawur, gebiah uyah, semua digeneralisasikan. Enggak. Ini juga perlu landep. Jadi hampir semua konsep-konsep dalam Hindu membutuhkan kelandepan, penajaman, ketajaman. Kita butuh semua itu. Ya. Nah, realitas sekarang dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin saya lebih banyak tunjukkan kepada anak muda. Nah, anak muda berjuang untuk hidup, ya, bekerja, meniti karir dari awal, dari nol, ya, dari kontrak sekamar, ya, perjuangan luar biasa, modal motor. Tergantung sang motor sekarang, bagaimana dia memanfaatkan motor ini untuk mencari penghidupan. Nah, jadi dia tanpa sadar selalu ingin agar motor siap pakai, siap untuk berburu dana keuangan untuk hidup. Sehingga dia menjaga, dan dia menjaga motor secara fisik maupun secara non fisik. Nah, kalau secara fisik pastilah tiap bulan dia harus servis misalnya. Jangan kita ritualin terus tapi tidak kita servis. Ya, rantainya lepas kita nggak tahu. Lah, servis dulu. Ini fisik. Non fisiknya apa? Non fisiknya inilah kita manfaatkan tumpak landep ini, mempertajam. Jadi si motor ini kan lebih rajin dia kita manfaatkan dan dia menyatu dengan
si anak muda ini, sehingga kadang-kadang motor ini tanpa sadar menyelamatkan si anak muda. Bisa kejadian begitu. Misalnya, nah, seperti apa aktivitas rohani terhadap sang motor? Inilah kaitannya dengan tumpak landep. Karena Haji Dewa menyinggung terkait dengan menjaga keselamatan itu, ini ada cerita dari teman-teman juga yang pernah mengalami ataupun dari pribadi Miko juga. Oke. Jadi pada saat kita melakukan perjalanan, tiba-tiba kita itu dialihkan untuk berhenti, istirahat. Kemudian kita tiba-tiba ada, maafnya ngomong, ada macet. Nah, akhirnya kita lewat rute lain. Betul. Nah, ternyata ketika kita sudah sampai lokasi, itu ada musibah di rute yang kita lewat itu. Nah, berarti memang kita sebenarnya sudah dituntun oleh leluhur kita untuk otomatis untuk beralih ke lewat motor itu. Atau juga ada yang pernah cerita terlambat di waktu, gitu. Ada yang lebih awal. Ternyata benar apa yang sampaikan Haji. Betul. Bahwa sebenarnya kendaraan apapun yang kita pakai, itu salah satunya motor itu bisa menyelamatkan kita. Benar. Nah, kemudian Ji, ada muncul pertanyaan lagi, kiranya kami sebagai orang-orang yang masih berjuang gitu kan, kami awam tidak, Ji, terkait dengan tumpak landep ini sebuah keniscayaan kita, memang itu ajaran kita. Betul. Kan, gitu, namun dengan pertumbuhannya zaman, perkembangannya zaman, kemudian anak-anak ini melakukan perantauan, ini bagaimana kita secara sederhana menerima makna tumpak landep, kemudian kami bisa mengimplementasikannya secara sederhana. Karena yang kami pernah lakukan itu kita beli banten, kemudian kita bantenin, sudah selesai, ya sudah gitu. Nah, mungkin kan di situ ada poin bagaimana sih mantranya atau bagaimana doanya. Oke. Ya, jadi begini, yang pertama, karena kita tadi saya katakan mungkin sangat bergantung untuk anak muda dalam mencari penghidupan terhadap sang motor. Nah, di sana bagaimana membuat motor itu pun juga mendukung kita, membantu kita. Jadi yang jelas adalah kita menyayangi motor. Motor jangan dimaki-maki, jangan dimarah-marahin, nggak boleh itu. Tetap kita sayangi dia, kita cuci, kita bersihkan dia. Karena apa? Manusia ini hebat. Hebatnya apa? Apapun yang dia miliki dan dia gunakan secara rutin dalam keseharian, itu aroma, warna sang manusia akan nempel di kendaraan itu. Artinya apa? Seolah-olah sang kendaraan jiwanya hampir mirip dengan sang manusia. Hampir loh ya, bukan jiwa yang sama, enggak. Karena tiap hari kita pakai. Motor itu kan bau kita di motor. Mobil kan juga begitu. Bau kita di sana. Sehingga apa? Seolah-olah ada bagian daripada jiwa kita di motor itu. Itu sebabnya kemudian ada motor yang bisa menyelamatkan majikannya misalnya. Nah, untuk anak muda, apa yang harus dilakukan? Ya, kita tahu anak muda tuh yang ada di otaknya kan cuman bagaimana supaya dapat uang, bagaimana saya bekerja ini, saya ke sana pakai motor, bagaimana caranya. Lalu untuk itu ada sesuatu yang harus saya lakukan, tidak hanya sekedar menyayangi motor, tidak hanya sekedar membersihkan motor, mencuci motor secara rutin, servis motor, tetapi ada yang harus saya lakukan yang sifatnya non fisik. Tumpak landep inilah kita lakukan sesuatu. Nah, dalam tumpak landep ini kita akan mempertajam dukungan sang motor secara rohani dengan melakukan hal yang sangat sederhana. Ini ada mangkok, ada beras warna kuning. Jadi sederhana, anak muda ambil beras sedikit, masukkan ke sebuah tempat, lalu warnai dia dengan pewarna kuning atau dengan kunyit. Coba dengan kunyit. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini kemudian motor kan bannya 2. Jadi kita ambil sejumput beras kuning ini, taruh di atas. Coba diambil. Nah, begini nih. Segini dah ya. Taruh sini. Taruh di ban belakang, satu lagi taruh di ban depan. Oke?
Nah, kemudian Anda siapkan 2, karena ini motor banyak 2 ya. Siapkan uang logam yang warnanya kuning. Nah, di atas beras kuning tadi. Nah, artinya apa? Kuning ini kan warna emas. Emas itu kan warna kemakmuran. Ya, dan ini juga warna uang sebetulnya kuning ini. Ya, nah, jadi harapannya apa di sini? Kita berharap dengan motor ini saya akan bisa mendapatkan ya kemakmuran. Saya akan bisa mendapatkan uang. Nah, ini dia. Lalu apa? Nah, untuk mengaktifkan supaya uang dan beras ini bekerja secara rohani. Nah, kalau orang umat itu kan biasa mengenal yang namanya tirta. Ya. Ini sebetulnya yang efektif adalah ya kita harus tahu kalau tumpak landap itu istadewatanya siapa. Tumpak landap itu istadewatanya Siwa, Sangyang Pasupati. Karena ini mengaktifkan ini namanya mempasupati sang motor. Ya, nah, jadi di sini kita akan menggunakan tirta Siwa. Loh, tirta Siwa kayak apa? Seperti apakah tirta Siwa? Ini kan gampang saja. Tirta Siwa itu kan air cengkir kelapa gading. Itu tirta Siwa itu. Jadi kita ambil sebutir cengkir kelapa gading, kita buka, ambil dupa 3. Kalau nggak ada dupa ya nggak apa-apa. Ada dupa 3, bakar dupanya, celupkan ke dalam air cengkir, ya. Lalu di permukaan air dengan dupa yang mati ini kita rajah ongkare, gambar ongkare. Ambil kemang, percikkan ke atas beras dengan logam 500 yang warnanya kuning ini. Ini menyatukan antara beras dengan uang koin ini sehingga dia akan memiliki daya, ada siwa di sana. Nah, kemudian selain istadewata dalam tumpak landapnya adalah siwa, karena warna kuning ini kemakmuran, di sini ada Laksmi. Nah, ini sederhana sebetulnya yang kita lakukan. Ya, nah anak muda boleh membuktikan ini. Dan ini sebetulnya peninggalan leluhur Jawa. Peninggalan leluhur Jawa. Ini gampang sekali ini. Kemudian dilanjutkan pada saat memberikan doa atau mantranya. Bagaimana secara sederhananya? Sederhananya begini. Sebetulnya doa sih gampang-gampang saja ya, dan itu bebas. Kalau saya lebih suka menggunakan bahasa ibu. Bagaimana kita mencoba berkomunikasi secara rohani dengan motor misalnya. Gampang aja. Wahai motor yang baik, sahabatku. Tiap hari kita pakai, kita bersahabat. Wahai motor yang baik, sahabatku. Terima kasih atas karmamu untuk aku selama ini. Selesai. Itu paling gampang. Kalau mobil, wahai mobil yang baik, terima kasih atas karmamu untuk kami semua. Sederhana. Sederhana. Sebuah doa yang penting itu mananah trayate iti mantra. Pikiran dengan hati menyatu itu mantra yang paling hebat. Dengan bahasa ibu. Selesai. Selesai. Kemudian Haji Dewa ketika kami yang sudah melakukan dengan membeli canang, banten, boleh-boleh saja, kenapa enggak? Itu sama saja ya Ji ya. Itu yang sudah dilakukan, namun seandainya melakukan penambahan ini pun secara nilai spiritualnya jelas. baik. Ya. Selama ini kalau kita menggunakan canang, sebetulnya kalau canang harus ada segahan. Ya, angkasa pertiwi, bapak ibu, bopo biung, tetap butuh segahan. Tapi sudahlah, canang cok, oke. Ini akan lebih menegaskan kita bahwa ternyata tumpak landap itu kalau dimanfaatkan, dia berpengaruh langsung terhadap kehidupan kita. Gampang. Jadi pemirsa Hindu Channel, tadi kru Hindu Channel sudah memperlihatkan ininya, koin 500-an, logam kuning ya? Kelihatan ya tadi? Kelihatan. Oke. Ini kan jarang nih, Ci. Ya, beli saja di Tokopedia ada. Harganya 1.500. Mungkin nanti akan ada yang bertanya, seandainya tidak menggunakan koin kuning ini bagaimana? Ataukah usahakan ya? Bukan usahakan, harus. Kuning itu warna kemakmuran. Ini harus. Iya, harus kuning. Harus kuning dia. Koin yang lain? Iya, nggak bisa. Harus warna kuning. Kalau ada koin lain misalnya dolar gitu ya, dolar logam, koin dolar, tapi kuning. Bisa.
Warna kuning yang perlu, bukan nilainya. Untuk takaran beras tidak Masalah. tidak masalah. Kemudian nanti ini kan mohon maaf kami letakkannya di bawah di meja. Oke. Namun ini sudah kami Di ban ya, di ban motor ya. Nah itu nanti alasnya pakai apa Ji? Nggak pakai, begini aja. Oh gitu. Nah, taruh di atas ban, kasih ininya. Ya tentu motornya kita cuci dulu lah. Kita cuci, kita bersihkan dulu, baru pakai ini. Gitu. Nanti kalau motornya mau dipakai, ya ambil aja uang logam, berasnya ya buang aja. Jadi pesan dari Haji Dewa itu menggunakan Coba, beras, ayo. beras kuning dengan uang Koin logam kuning. Logam kuning. Karena yang logam ini kan yang murah cuman ini. Ada yang mahal, yang gambar melati harganya mahal sekali. Kemudian dengan mantra atau doa Doa bahasa, saja. Ibu. Ya doa bahasa ibu. Ucapan terima kasih. Ya betul. Tapi pahami bahwa tumpal landap itu istadewatanya Siwa dan Laksmi. Ya. Gitu. Mungkin Sudah banyak yang menggunakan ini, walaupun saya tidak pernah publikasi ya. Teman-teman di Banyuwangi pakai ini. Nah, Haji Dewa, kita tidak akan membahas terlalu jauh. Oke. Namun poin pembahasan diskusi kita hari ini adalah kita sebagai umat Hindu itu wajib dan juga mengetahui manfaatnya Loh iyalah. terkait dengan tumpeng landep dan mendapatkan juga ilmu baru terkait dengan beras kuning dan Beras juga kuning, koin kuning. Kemudian terakhir Ji Dewa mengucapkan tumpeng landep, kemudian memberikan penasehat kepada anak muda yang sedang merantau. Jadi begini ya. Banyaknya hari-hari suci Hindu itu jangan kemudian dianggap sebagai beban. Lihat kemanfaatannya dan jangan berpikir bahwa wah ini akan sulit sekali, ruwet. Enggak. Banyak cara-cara gampang, sederhana yang bisa kita lakukan. Tidak makan biaya banyak, tidak makan waktu banyak, dirasakan manfaatnya. Ini yang penting. Saya berbicara ini sebetulnya bertujuan agar anak-anak muda kita ini tidak a priori dia dengan hari-hari penting ini, hari-hari suci ini, tapi berusaha mencari manfaatnya apa. Sampai ketemu. Ya kalau tidak ada manfaat, untuk apa kita melakukan sebuah ini? Bahkan saya pun, mohon maaf, untuk apa saya beragama? Kalau saya tidak merasakan manfaatnya beragama. Untuk apa? Berhenti saja beragama. Kan itu. Manfaat. Banyaknya hari raya, manfaatnya yang kita butuhkan. Seperti itu. Suksema Haji Dewa. Sama-sama. Ini nanti kalau ternyata ini ada bukunya, boleh nanti jadi mahal kok itu nanti. Kita sederhanakan menjadikan buku saku kecil ya untuk boleh. Iya. Tapi ini tidak hanya untuk tumpeng landep nantinya ya Ji ya. Beda-beda. Beda-beda. Tumpak lain. Jadi dalam setahun itu ada 6 tumpak. Ini menyangkut alam semesta semua. Beda-beda. Ini kaitannya dengan apa? Tumpak ini dengan misalnya tumpak wayang apa, tumpak kerudut apa. Jangan dibahas dulu. Gitu ya. Ini untuk topik-topik selanjutnya bersama dengan Haji Dewa. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga bagikan diskusi atau konten dari Hindu Channel. Semoga dapat bermanfaat. Nantikan konten-konten Hindu Channel selanjutnya dan silahkan komen untuk topik selanjutnya terkait dengan apa dan siapa narasumbernya, kemudian pembahasan tentang apa dan informasi keberadaan umat Hindu di kita di daerah-daerah saat ini. Terima kasih, kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Haji Dewa Suratnaya. Paramasanti. Om Santi. Om. Semua Haji. Sama-sama.